Pemirsa, puluhan warga menggelar doa bersama di lokasi kecelakaan bus yang menewaskan 29 orang di Sumedang, Jawa Barat. Selain mendoakan para korban, warga juga berdoa agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Puluhan warga menggelar doa bersama di Tanjakan Cae, Desa Sukajadi, Kecamatan Wado, Sumedang, Jawa Barat. Tempat ini merupakan lokasi kecelakaan bus PO Sri Padma Kencana yang menewaskan 29 orang. Warga yang dipimpin Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Wado membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan mendoakan para korban. Warga juga berdoa agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Sementara itu, pasca kecelakaan, pembatas jalan yang rusak hingga kini belum diperbaiki. Pertama, untuk almarhumah yang menimpa kecelakaan pada beberapa hari yang lalu. Kemudian yang kedua, kami bersama jamaah yang ada di sini memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa seluruh kendaraan yang lewat jalur Wado Malanggung, baik kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, kendaraan pribadi, kendaraan umum, kami mohon kepada Allah mudah-mudahan semuanya dilindungi, semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, bus PO Sri Padma Kencana yang membawa 63 siswa SMP mengalami kecelakaan di Tanjakan Cae, Kecamatan Wado, Sumedang, Jawa Barat, Rabu lalu. Bus masuk jurang dan menewaskan 29 orang, termasuk sopir dan kernet. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir tidak mengenal medan di tanjakan yang terkenal ekstrim. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, pencurian Nissan makam di Desa Piyaman, Gunung Kidul, Yogyakarta hingga kini belum menemui titik terang. Juru kunci makam menduga pelaku nekat mencuri makam tua karena himpitan ekonomi. Pencurian Nissan makam senilai puluhan juta di Desa Piyaman, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul pada Rabu dini hari lalu hingga kini belum menemui titik terang. Nissan makam berbahan jati kuno milik salah seorang tokoh masyarakat bernama Merto Karyo hilang dicuri orang yang hingga kini belum diketahui. Tak tanggung-tanggung, total Nissan makam yang dicuri mencapai 13 pasang. Nissan dengan panjang mencapai 1,9 meter dengan tebal mencapai 12 kali 14 cm seharga 23 juta rupiah. Juru makam Sumarwan menduga motif pencurian Nissan kuno dikarenakan faktor ekonomi. Pelaku diperkirakan berjumlah lebih dari 2 orang. Mengingat lokasi ini merupakan lokasi jalan ramai lalu lalang kendaraan menuju pasar tradisional. Pencurian makam berbahan jati kuno ini merupakan kejadian yang kedua kalinya, di mana kejadian pertama terjadi pada tahun 92 lalu. Juru kunci mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan jika mendapati ada orang yang menjual jati kuno. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya terkait pencurian Nissan makam di Gunung Kidul, Yogyakarta, bergabung bersama kami Pak Sumarwan, penjaga makam di sana. Selamat sore Pak Sumarwan, apakah pelaku sudah diketahui atau mungkin kalau Anda sebagai penjaga makam, kira-kira terduga pelaku ini mengarah ke siapa Pak? Ya, saya Pak Sumarwan, juru kunci di makam Piyaman, makamnya Temanggung Pak Wiro. Ya, saya sebagai juru kunci selama 4 tahun saya menjabat juru kunci. Dan saya ada satu kendala ini. Hari Rabu dini hari saya kehilangan sebuah Nissan yang tepatnya di samping patung Demang Wonogiri. Itu dari Mbak Mentokaryo yang terah dari lingkungan Pasar Paing, Komplek Pasar Paing ini. Dan saya mengharap si pelaku bisa tertangkap oleh yang berwajib. Karena apa? Karena ini peninggalan dari nenek moyang dan untuk kenangan supaya tidak ada putus antara hubungan keluarga dan mentang tersebut. Pak Sumarwan, jadi pelaku sudah ditangkap atau belum Pak? Kalau saya belum menerima informasi dan belum ada kabar bila si pelaku tertangkap. Tapi
ini ya dari pihak yang berwenang, yang berwajib itu sudah maksimal mungkin supaya untuk yang tidak jauh mudah-mudahan bisa tertangkap. Tapi sebelum peristiwa, apakah ada pengunjung makam yang mencurigakan, Pak Sumarwan? Saya di Kabul kemarin ada Terbuat laki-laki 2 orang katanya mau ngambil gambarnya. Setelah mengambil gambar saya tanya ada apa Mas? Saya mau ngambil gambarnya. Nisannya Mbah Wonopawiro. Gambar itu untuk apa katanya Pak? Mbah Wonopawiro itu bukan ini nisannya yang saudara Mas. Saya sedang gitu. Lantas dia ya nurut omongan saya, ya pergi ke tempat Mbah Wonopawiro. Tadi kan saya tidak apa itu orang itu tadi. Pak Sumarwan, tapi 2 orang yang mencurigakan ini, dua pria tersebut, apakah mengatakan untuk apa pengambilan dokumentasi foto itu, video? Kalau bilangnya itu cuma untuk Mbah Wonopawiro gitu. baik, terbuat dari apa sebenarnya Pak nisan makam yang dicuri ini? Yang dicuri ini sebuah dari kayu jati alam. Itu ya nominalnya besar sekali dan langka. Itu didapat. Kalau masyarakat umum aja nggak mungkin bisa mempunyai kayu yang seperti itu. Berapa harganya kira-kira kalau dijual Pak Sumarwan? Ya kalau nominal kayu ya harga kayu kan sekarang. Samping itu kan mungkin itu ya masuknya ke bahan antik juga bisa kan lebih tinggi harganya. Kalau harga pasar kayu tidak dari nisan itu ya sampai 20 juta. Peristiwa seperti ini sudah pernah terjadi Pak sebelumnya, pencurian seperti ini? Sudah pernah tapi tahun 92. Tapi saya belum mendapat jurukunci. Saya sebagai kelompok gali kubur waktu itu. Dan si pelaku itu meninggal ketika di makam. Karena apa? Karena membawa nisan dari dalam, itu tiba-tiba dia tutup tak sandung, tak kebakar, tidak tahu. Dia ketimpa nisan yang dibawa itu langsung meninggal dunia. Kalau yang peristiwa yang dulu itu Pak, pengambilannya alasan dari pelaku untuk apa? Dijual kembali kan niatnya? Itu katanya itu untuk si pelaku kan ada temannya itu dulu. Temannya enggak meninggal, tahu yang satu meninggal. Katanya untuk nisan yang sudah tidak terpakai. Katanya itu, tapi entah yang dibawa itu nisan dipakai atau enggak tahu. Karena itu ya untuk kebutuhan ekonomi sebetulnya. Baik, Pak Sumarwan, setelah kembali terjadi pencurian, apakah ke depannya ada rencana untuk meningkatkan pengawasan atau mungkin memasang kamera pengawas misalnya di sana? Ya, insya Allah itu nanti ini kan saya kerjasama sama dari Jagat Budaya. Untuk kemarin tahun sebelumnya ada COVID ini, saya kan didatangi oleh pihak Jagat Budaya untuk mendata-data nisan-nisan di pinggir jalan sempat dilihat dan mau dikasih pagar bumi untuk gerbang itu. Tapi setelah ini ada COVID ini sampai sekarang belum ada realisasi dari pihak Jagat Budaya gitu. Semoga peristiwa ini tidak terjadi kembali dan pelaku segera tertangkap. Terima kasih Pak Sumarwan untuk informasinya. Selamat sore. Pemirsa, sementara itu 7 makam khusus jenazah COVID-19 di Kota Parepare, Sulawesi Selatan dibongkar orang tak dikenal. Kini polisi tengah memburu dalang di balik pembongkaran tersebut. Sejumlah warga yang berziarah ke TPU Bilalange, Kota Parepare, Sulawesi Selatan terkejut mendapati 7 makam dalam keadaan dibongkar. Beberapa peti makam bahkan dirusak. Di salah satu makam ditemukan sepasang sandal yang diduga milik pembongkar makam. Kami tidak tahu itu siapa yang ambil jenazah. Jadi yang saya mau tahu itu yang mengambil jenazah siapa. Apa pihak keluarga atau apa, dan apa boleh. Kalau memang boleh, kenapa tidak dari awal dikasih saja sama pihak keluarga, nanti pihak keluarga yang makamkan. Daripada begini sudah dikubur, terus digali lagi kembali, diambil lagi.
Pasca kejadian ini, Satgas Penanganan COVID-19 Parepare terpaksa membongkar makam yang dirusak untuk memastikan keberadaan mayat di dalam liang lahat. Dari 3 makam yang sudah dibongkar, peti jenazah kosong, tak lagi berisikan jenazah pasien COVID-19. Ada 3 digali untuk memastikan bahwa apakah ini benar-benar tidak ada mayatnya. Alhasilnya mayatnya tidak ada. Jadi totalnya Pak 3. Usai temuan makam yang terbongkar pada Jumat lalu, aparat Satreskrim Polres Parepare memasang garis polisi. Hingga kini polisi masih menyelidiki dalang dibalik pembongkaran makam khusus jenazah pasien COVID-19. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansyari, iNews melaporkan.